Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hermes Cicerninga dengan NIM 2306040010 akan membawakan materi terbaru berkaitan dengan geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung membahas per subbab. Yang pertama, pengertian geostrategi. Geostrategi Indonesia adalah studi mengenai posisi geografis Indonesia dan implikasinya terhadap kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional. Ini melibatkan analisis terhadap faktor-faktor seperti lokasi, topografi, sumber daya alam, dan dinamika geopolitik regional dan global yang mempengaruhi kepentingan Indonesia. Dengan memahami geostrategi, Indonesia dapat merencanakan strategi yang efektif untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasional di tingkat nasional, regional, dan global. Yang berikut pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional mengacu pada kemampuan suatu negara untuk melindungi kepentingan dan eksistensinya dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Ini melibatkan aspek militer, politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Tujuan dari ketahanan nasional itu sendiri adalah untuk menciptakan kondisi yang stabil dan aman bagi negara dan warganya, serta untuk menjaga kedaulatan, integritas teritorial, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional cukup mencakup upaya untuk mengatasi tantangan unik seperti bencana alam, radikalisme, dan masalah keamanan maritim di wilayah kepulauan. Contoh dari masalah keamanan maritim di wilayah kepulauan adalah seperti kasus pencurian ikan, maka diperlukan adanya ketahanan nasional. Yang berikut geostrategi Indonesia. Pada dasarnya, geostrategi merupakan rumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama. Dalam merumuskan geostrategi, perlu memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhinya, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan di samping faktor lainnya seperti keadaan global dan regional. Selain itu, geostrategi Indonesia dapat juga digunakan sebagai pedoman ketahanan nasional dalam menganalisa aspek astagatra yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi bangsa. Jadi ketahanan nasional di sini, geostrategi di sini ialah upaya untuk membantu bagaimana proses ketahanan nasional itu dilakukan. Karena geostrategi ini melihat dari sisi geografis dari wilayah negara itu sendiri, maka dari sebab itu akan mempermudah bagaimana proses ketahanan nasional dilakukan. Dengan diketahuinya tingkat ketahanan nasional, akan diketahui pula sejauh mana pencapaian tujuan nasional dapat dicapai. Selanjutnya, dapat dibedakan anasir disintegrasi bangsa, baik anasir luar, yaitu pemaksaan kehendak golongan tertentu. Secara garis besar, kondisi geostrategi Indonesia dapat pada masing-masing gatra ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, geografi. Geografi yaitu kondisi geografi Indonesia mengandung faktor-faktor penentu strategis yang relatif permanen. Yang kedua, demografi. Terjadi ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan jenis dan jumlah lapangan kerja yang membutuhkan serta masih kurangnya tenaga kerja yang dihasilkan melalui pendidikan dan latihan. Nah, hal tersebut terjadi karena Indonesia juga memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk mendapat pendidikan maupun tenaga kerja itu sangat susah. Yang berikut, SKA. Indonesia memiliki kekayaan SKA yang sangat melimpah dan tersebar di berbagai wilayah. SKA terbagi menjadi SKA yang dapat diperbarui. Dalam hal ini SKA ini adalah sumber kekayaan alam, yaitu sumber kekayaan alam yang dapat diperbarui atau renewable dan tidak dapat diperbarui non-renewable. Beberapa potensi SKA yang sumber kekayaan alam yang cukup strategis itu ialah sektor migas,
sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor tambang, mineral, dan sektor perikanan. Yang berikut ada ideologi. Meskipun Pancasila sebagai satu-satunya asas dan pedoman dalam kehidupan politik oleh organisasi sosial politik, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai lembaga kemasyarakatan lainnya, namun di sisi lain masih menguatnya ego kedaerahan dan primordialisme sempit atau etno-nasionalis, memperlihatkan adanya penurunan pemahaman terhadap ideologi negara Pancasila. Yang berikut ada politik. Hubungan kelembagaan antara pemerintah, yaitu eksekutif, dengan DPR RI, yaitu legislatif, juga berlangsung harmonis walaupun pada awalnya menemui kendala. Sejalan dengan kematangan berdemokrasi diharapkan akan semakin membaik, kondusif, dan menguatnya pencapaian good governance dalam sistem pemerintahan, mengingat program pembangunan nasional bergantung kepada keserasian hubungan kedua otoritas politik tersebut. Jadi, hubungan antara eksekutif dan legislatif itu haruslah sangat kuat dan erat, tidak boleh ada perpecahan. Karena terjadinya program-program infrastruktur atau program apa saja di dalam satu negara itu harus membutuhkan keserasian hubungan antara kedua otoritas publik tersebut. Yang berikut ada ekonomi. Melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menyebabkan berkurangnya daya serap tenaga kerja sebagai instrumen untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Yang berikut ada sosial budaya. Era globalisasi telah membawa perubahan terhadap kondisi sosial budaya di Indonesia. Nilai-nilai budaya asli dari Indonesia mulai bergeser seiring dengan masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia akibat globalisasi melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kondisi seperti itu, keberadaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai nilai universal yang berasal dari nilai-nilai budaya asli Indonesia menjadi penting untuk diimplementasikan. Yang berikut ada pertahanan dan keamanan. Kondisi geografi Indonesia yang sangat luas memerlukan kekuatan militer yang handal dan terlatih, maka disusunlah kebutuhan alutsista tersebut melalui perencanaan strategis minimum essential force atau MEF sampai dengan tahun 2024. Oke, sekian materi yang akan saya bawakan pada kesempatan ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Dadah!